et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini untuk saling mendoakan satu terhadap yang lain. Panjenengan berdoa untuk saya berdoa untuk panjenengan, terutama untuk panjenengan yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, panjenengan dijamah dan disembuhkan oleh kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Apa yang baik yang kita cita-citakan berkenan kepada Tuhan, kita dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Bagi para sahabat yang meninggal dunia pada hari-hari ini, terus kita bawa di dalam doa, terutama bagi keluarganya, agar diberi ketabahan dan penghiburan. Mereka yang telah berpulang, kita imani dalam Yesus Kristus. Berkat jasa Yesus Kristus, mereka dinaikkan ke dalam kemuliaan dan kebahagiaan di surga. Bahkan mereka menjadi pendoa kita dari surga untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita membaca dan merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Mari kita baca bersama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini cukup panjang, tetapi 3 hal bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus yang sekali lagi memberi tempat utama Bapa. Yesus membangun relasi dengan Bapa di dalam keheningan. Yesus pergi ke atas gunung sendirian berdoa kepada Bapa. Setelah berjam-jam Yesus berdoa dalam keheningan bersama Bapa, Yesus menjumpai para muridnya. Dikatakan dalam Injil, kurang lebih jam 3 malam atau jam 3 dini hari. Maka bisa dibayangkan dari sore setelah mereka disuruh pulang, orang banyak disuruh pulang, para murid disuruh berangkat dengan naik perahu ke Genesaret, dan Yesus berdoa. Setelah selesai berdoa, Yesus menjumpai para muridnya, para murid yang di dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan gelombang dan angin, sakal, takut. Yesus malah dikira hantu. Ketika mendengar Yesus datang, Petrus tidak percaya. Dan sebagai ungkapan ketidakpercayaan dia mengatakan, kalau memang engkaulah itu, suruhlah aku juga berjalan seperti engkau di atas air itu. Dan Yesus dengan tenang mengatakan, mari datanglah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Petrus berjalan di atas air seperti Yesus, tetapi dengan hati yang bimbang dan takut, dan akibatnya dia tenggelam. Ada sesuatu yang kontras di sini. Petrus, seorang nelayan kawaan, takut tenggelam di danau. Dan Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku. Yesus mengulurkan tangan. Yesus yang adalah Putra Allah yang maha tinggi, yang menguasai seluruh alam semesta ini, membantu Petrus, sang nelayan yang nyaris tenggelam itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah ada sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Petrus yang ragu-ragu dikuatkan oleh Yesus, dan para murid lainnya yang ada di dalam perahu itu. Setelah Yesus dan Petrus naik ke atas perahu, mereka sujud menyembah Yesus, mengakui keagungan Yesus sebagai Putra Allah yang maha tinggi, yang menguasai alam semesta ini, tunduk pada Yesus. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, reaksi orang banyak di Genesaret. Mereka mengenali Yesus dan kemudian mengabarkan kepada siapa saja bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan semua orang datang membawa orang sakit. Dan dikatakan mereka minta izin agar boleh menjamah jubah Yesus. Dan semua yang menjamahnya menjadi sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam 3 hal ini kita bisa menarik inti permenungan kita. Pertama, betapa pentingnya keheningan bagi Yesus untuk berdoa kepada Bapa. Berjam-jam Yesus dalam keheningan. Keheningan kerap kali membuat orang tertentu takut, karena keheningan membuat orang teringat akan banyak hal yang mungkin pengalaman-pengalaman yang buruk. Tetapi ketika kita bisa menghayati keheningan bersama Tuhan, berkat dicurahkan kepada kita. Hidup kita diperbaharui. Energi-energi positif kita ditumbuhkan dan diperkembangkan kembali. Kedua, perjumpaan dengan Yesus apabila disertai dengan kebimbangan tidak akan berdaya berkat untuk hidup kita. Maka perjumpaan dengan Yesus harus didasarkan pada iman. Iman bahwa Yesus bukan sembarang pribadi, melainkan Putra Allah yang maha tinggi, yang diutus untuk menyelamatkan kita. Dan betapa membahagiakannya kalau kita menyadari bahwa kita bersama
Sang Penyelamat sendiri dalam mengarungi badai kehidupan ini. Kedekatan dengan Yesus membuat kita berani untuk terus menyatukan diri kita dengannya. Yang ketiga, orang banyak menjamah Yesus. Kini, mari kita biarkan diri kita untuk masuk dalam keheningan bersama Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi, dan mari bukan kita yang menjamah Yesus, biarkan Yesus yang menjamah kita. Biarkan Yesus menjamah panjenengan untuk dianugerahi keheningan batin yang semakin terarah kepada Allah dan berbuah di dalam sukacita, kegembiraan, kemurahan hati, kerelaan berbagi, kebersamaan dengan Tuhan yang menjadi berkat untuk sesama dan semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Panjenengan semua, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.